zaidun ila hindin, hubba zaidun ila hindin, hubba zaidun ila hindin. Si Zaid cinta kepada Hindun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sirri hayatil wujud wassababil a'zami likulli mawjud wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Saudaraku sebangsa setanah air yang saya hormati, Bahar bin Smith muncul lagi dengan sensasinya yang khas ketika dia di dalam sebuah video memberikan sebuah contoh kalimat. Dia mengajarkan nahwu kepada para santrinya dengan kalimat hubba zaidun ila hindin. Ini menjadi perbincangan di kalangan YouTuber, santri-santri NU dan kiai NU, meluruskan, mengkoreksi, membenarkan, dalam tanda kutip, membenarkan yang salah dari Bahar bin Smith. Ini ditertawakan Bahar bin Smith, ditertawakan oleh santri Nahdlatul Ulama. Padahal Bahar bin Smith di dalam podcast yang disiarkan di dalam channelnya Refli Harun, dia mengaku bahwa dia belajar ilmu nahwu itu selama 18 tahun. Pertanyaannya sekarang, bagaimana mungkin belajar nahwu selama 18 tahun kok dengan kalimat yang sederhana saja bisa salah? Berarti bisa dipastikan bahwa Bahar bin Smith ini adalah bohong. Coba kita saksikan podcast Refli Harun yang menyatakan bahwa Bahar bin Smith belajar ilmu nahwu selama 18 tahun. Dan saya memperdalam lagi khusus ilmu alat di Tajul Muslimin. Ilmu alat itu untuk baca kitab kuning, baca kitab gundul. Yakni kita belajar nahwu, sorof, bayan, ma'ani, mantik, harut, syair. 18 tahun lah. 18. Selama 18 tahun. Ini ada channel menarik sekali dari seorang santri Nahdlatul Ulama. Channel YouTube-nya namanya adalah Sani Uye. Silakan saudara semua mensubscribe-nya ya. Nah, bagaimana pandangan Sani Uye terhadap Bahar bin Smith dalam hal hubba zaidun ila hindin? Pada kesempatan kali ini kami akan menanggapi apa yang sudah dinyatakan oleh Habib Bahar bin Smith hafizahullahu ta'ala, amin ya rabbal alamin, di mana beliau pada saat itu menjelaskan tentang masalah ilmu nahwu. Sebelumnya kami ingin katakan, idza takallamal mar'u fi ghairi fannihi atabil ajaibih, apabila seseorang itu berbicara di luar bidangnya, maka yang akan keluar dari orang tersebut hanyalah lelucon. Di sini mari kita simak terlebih dahulu videonya dan kami akan menanggapi. Sering di nahwu ya. Contoh hubba zaidun ila hindin. Si Zaid cinta kepada Hindun. Hubba zaidun ila hindin. Si Zaid cinta kepada Hindun. Dalam video tersebut jelas sekali Habib Bahar menjelaskan tentang ilmu nahwu, dan beliau berkata sering di dalam nahwu ya disebutkan hubba zaidun ila hindin, hubba zaidun ila hindin, yang diterjemah oleh Habib Bahar, si Zaid mencintai Hindun. Zaid mencintai Hindun, bahasa Arabnya kata beliau Habib Bahar hubba zaidun ila hindin, dan ini sering di dalam nahwu katanya. Setelah kami cari teman-teman di kitab nahwu, contohnya di kitab ini Matan Alfiyah Imam Ibn Maliknya,
Kemudian di syarahnya yaitu syarah Ibn Aqil, ini Alfiyah, kami sulit dan tidak pernah menemukan contoh yang diberikan oleh Habib Bahar bin Smith tentang masalah lafadz hubba Zaidun ila Hindin, Zaid mencintai Hindun. Zaid mencintai Hindun. Begini teman-teman ya, kita harus tahu dulu di dalam bahasa Arab. Untuk mengetahui bahasa Arab ataupun kitab itu kita harus mampu mempelajari ilmu nahwu, ilmu sharaf, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Apakah benar contoh yang diberikan oleh Habib Bahar itu sesuai dengan ilmu nahwu yang katanya itu sering muncul di ilmu nahwu, yaitu hubba Zaidun ila Hindin, Zaid mencintai Hindun? Seharusnya bahasa Arabnya bukan hubba Zaidun ila Hindin, tetapi ahabba Zaidun Hindan, ahabba cinta sopo Zaidun Zaid Hindan eng Hindun, bukan hubba Zaidun ila Hindin. Kenapa contoh yang diberikan oleh Habib Bahar yaitu lafadz hubba Zaidun ila Hindin itu salah, fatal itu? Sebab lafadz hubba terjemahannya bukan mencintai tetapi dicintai. Sebab mengapa? Karena lafadz hubba itu asalnya fiil yang normalnya, fiil maklumnya adalah habba. Habba yahibbu hubban. Makna habba yahibbu hubban, mencintai. Tetapi kalau sudah dirubah bacaannya menjadi hubba, maka maknanya dicintai sopo Zaidun. Berarti yang mencintai sudah bukan Zaid, justru Zaid yang dicintai. Mengapa begitu? Sebab lafadz hubba itu sudah merupakan fi'il madhi yang dimabnikan majhul. Ya contohnya lafadz dorob, kalau fi'il madhi mabni maklum itu ya maklum tuh teman-teman, doroba yadribu dorban, memukul sopo Zaidun Zaid amron, seumpama eng Umar, Zaid memukul Umar. Tetapi ketika sudah dibaca duriba Zaidun, maka artinya beda. Duriba dipukul sopo Zaidun Zaid. Jadi Zaid dipukul, sama dengan lafadz hubba Zaidun, justru Zaid yang dicintai nanti. Hubba dicintai sopo Zaidun. Ciri-ciri fi'il madhi yang sudah mabni majhul itu apa? Huruf pertamanya kalau lafadz hubba itu ha. Haknya itu sudah dibaca dhamma. Kalau normalnya kan habba. Jadi salah fatal ini ya, salah. Hubba Zaidun ila Hindin, Zaid mencintai Hindun. Ini ya ngaur lah, nahwu seperti ini gak ada di kitab nahwu manapun, gak ada. Dengan begitu jelas keliru sekali apa yang sudah dinyatakan oleh Habib Bahar untuk memberikan contoh Zaid mencintai Hindun dengan contoh hubba Zaidun ila Hindin. Yang benar kalau kita ingin mengatakan Zaid mencintai Hindun, seharusnya ahabba Zaidun Hindan, ahabba Zaidun Hindan, atau yuhibbu Zaidun Hindan. Kalau hubba maka maknanya sudah dicintai, bukan mencintai lagi. Dan ini sangat penting diketahui oleh siapapun bagi orang-orang yang ingin mengajar ilmu nahwu. Hati-hati, intinya jangan pernah berbicara apalagi di depan publik, jangan pernah ngomong sesuatu yang bukan bidangnya. Sebab idza takallamal mar'u fi ghairi fannihi atabil ajaibi. Orang kalau sudah berbicara sesuatu yang bukan bidangnya, maka nanti ia akan melontarkan sebuah kata-kata yang gimana itu teman-teman ya, atabil ajaib, yang lucu lah, lucu. Nanti bisa ditertawakan oleh orang-orang yang paham ilmu nahwu. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa dimengerti. Sekian, terima kasih. Dan ini adalah tanggapan dari Kiai Haji Dawam Mu'allim. Beliau seorang Kiai Nahdlatul Ulama yang menciptakan sebuah metode cara membaca kitab kuning secara cepat dan praktis. Ini saudara-saudara bisa saksikan di channel YouTube beliau, Al Mu'allim Center. Jangan lupa subscribe channel beliau agar ilmu-ilmu dari Kiai-Kiai NU yang bermanfaat semakin tersebar di seluruh penjuru Nusantara. Bagaimana tanggapan Kiai Dawam terhadap lelucon Bahar bin Smith, hubba Zaidun ila Hindin? Kita saksikan videonya bersama.
Ribuan santri media sosial mentertawakan Bahar bin Smith gara-gara Bahar bin Smith salah total mengajarkan ilmu nahwu. Sering di nahwu ya. Contoh hubba Zaidun ila Hindin, hubba Zaidun ila Hindin, hubba Zaidun ila Hindin. Si Zaid cinta kepada Hindun. Nah, contoh kalimat hubba zaitun ila Hindin ini adalah salah total, terutama salah di kedua kalimat awal, yaitu hubba dan zaitun. Tetapi sebelum kita jelaskan di mana letak salah totalnya, mari kita simak satu cuplikan video pengakuan Bahar bin Smith yang mengaji ilmu alat selama 18 tahun. Masya Allah, sungguh luar biasa lamanya. 18 tahun mengaji ilmu alat, tetapi memberikan contoh yang paling gampang ini, paling mudah, yaitu Zaid mencintai Hindun, tetapi salah memberikan contoh di dalam bahasa Arabnya. Kemudian saya memperdalam lagi khusus ilmu alat di Tajul Muslimin. Ilmu alat itu untuk baca kitab kuning, baca kitab gundul, yakni kita belajar nahwu, sorof, bayan, ma'ani, mantik, arud, syair. 18 tahun lah. 18. Selama 18 tahun. Nah, sudah dengar sendiri kan tentang pengakuannya belajar ilmu alat selama 18 tahun. Tetapi contoh yang sangat mudah, yang sangat sederhana, tetapi salah total. Nah, tibalah saatnya kita sekarang akan membahas tentang di mana letak salah totalnya contoh bahasa Arab yang diutarakan oleh Habib Bahar bin Smith. Yaitu Habib Bahar bin Smith memberikan contoh hubba zaitun, hubba zaitun ila Hindin, Hubba Zaidun ila Hindin. Si Zaid cinta kepada Hindun. Hubba sengaja di situ tulisan kuning yang di atas kami gunduli. Namanya gundul itu tidak berharokat, tidak bersyakel, ya, tidak ada barisnya. Itu habba itu bisa dibaca habba, bisa dibaca hubba, begitu ya. Habba dan hubba, dan bisa dibaca hubbun. Tetapi oleh Bahar bin Smith ngasih contohnya hubba, haknya ditummah, baknya tasdid dan ada fathah, hubba. Kemudian zaidunnya dibaca rafa' atau marfu'un, ya, zaitun. Dalnya itu ditummah, zaitun, tummah tanwin. Karena dalam belajar ilmu nahwi itu harus tahu dan bisa membedakan perbedaan 3 kalimah. Yang pertama kalimatu ismin, kalimah isim. Yang kedua kalimatu fi'lin, kalimah fi'il. Yang ketiga kalimatu harfin, kalimah harf. Jadi harus bisa membedakan nih, dibaca hubba ini fi'il atau isim atau harf, begitu. Dibaca hubba lo ya, hubba. Kalau seandainya fi'il, fi'il apa? Kan fi'il itu ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari'. Kemudian kira-kira ini lazim atau muta'addi, ma'lum atau majhul, kan begitu nih. Ya kan harusnya begitu. Kemudian zaitunnya dibaca rofa, lah terus jadi apa? Nah, sekarang mari kita kupas satu per satu, satu kata per kata, satu kalimah per kalimah. Jadi awalnya, asalnya yaitu habba, haknya fathah, baknya fathah. Fi'lun madin adalah kata kerja bentuk lampau. Bina mudha'af, mengikuti bangunan mudha'af, yaitu ada 2 huruf yang ditumpuk jadi satu karena hurufnya sama, yaitu ba sama ba. Awalnya hababa menjadi habba, namanya bina mudha'af. Ala wazni farro, farro itu aslinya faroro, kemudian fi'il mudhari'nya ya firru. Yang bisa kita tasrif secara istilahi, secara sederhana begini: habba yahibbu, farro yafirru, berarti habba yahibbu. Kemudian untuk masdarnya hubban, hubban. Nah, tadi Bahar bin Smith membaca hubba ini. Nanti kita bahas nih.
fahuwa habun. Untuk isim fa'ilnya habun, ya, habun. Asluhu habibun, begitu, habibun. Wa dzaka mahbubun. Untuk isim maf'ulnya mahbubun wa habibun, yang dicintai dan yang mencintai, begitu. Lalu sekarang kita bahas yang dibaca oleh Bahar bin Smith. Kalau dibaca habba, haknya fathah, baknya fathah, ini indikasi yang pertama adalah fi'il madhi bina majhul. Majhul artinya yang pasif, ya, pasif. Pasif itu artinya di kalau bahasa Indonesia. Kan kalau aktif me, pasif di. Dalam bahasa Arab, aktif itu namanya ma'lum, pasif namanya majhul. Maklum itu arti secara harfiah, lughawiyah, artinya yang diketahui itu maklum. Yang tidak diketahui, yang dibodohkan, artinya majhul, begitu. Kalau dibaca hubba berarti satu indikasi ini majhul, begitu. Zaidunnya berarti menjadi naibul fa'il. Karena setiap fi'il yang maklum itu butuh fa'il, yang majhul butuh naibul fa'il. Dua-duanya dibaca rofa, Tetapi kalau naibul fa'il secara makna dia menggantikan maf'ul bih. Secara makna dia sebenarnya objek. Tetapi secara kedudukan kalimat di dalam suatu jumlah dia harus rofa. Mengapa? Dia kedudukannya menggantikan fa'il. Fa'il itu harus baca rofa. Naibul fa'il juga harus dibaca rofa. Maka kalau dibaca hubba zaitun artinya telah dicintai terhadap Zaid. Dalam metode al-ma'alim, naibul fa'il dimaknai terhadap. Telah dicintai terhadap Zaid ila hintin, kepada hintun. Ini kan makna yang rusak. Seharusnya adalah ahabba zaitun hintan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Saudaraku sebangsa setanah air yang saya hormati, itulah sekelumit tentang lelucon dari Bahar bin Smith, hubba zaidun ila hindin. Apa yang bisa kita ambil dari pelajaran ini? Janganlah kita sok tahu atau berbicara pada satu hal yang belum kita kuasai secara matang, secara sempurna, karena akan ditertawakan, akan menjadi bahan candaan orang lain. Apalagi perkataan itu disampaikan di media sosial. Saudaraku sebangsa setanah air yang saya hormati, tetaplah belajar dan terus belajar. Jangan merasa diri Anda sudah matang, karena semakin kita mengetahui sesuatu, maka kita semakin mengerti bahwa kita sebenarnya adalah masih bodoh. Tetap semangat ber-NKRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering di nahu ya. Contoh hubba zaidun ila hindin, hubba zaidun ila hindin, hubba zaidun ila hindin. Si Zaid cinta kepada Hindun.